ibadah haji adalah sebanyak lebih dari 81.000 orang. Jumlah jemaah haji Indonesia memang setiap tahunnya terbilang tinggi dan terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang jemaah haji terbesar di dunia. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Meningkatnya minat jemaah haji dari seluruh dunia ternyata banyak mendatangkan permasalahan baru dan tidak sedikit berubah menjadi insiden mengerikan. Salah satu insiden haji yang terjadi pada tahun itu yaitu insiden berdarah terowongan maut di Mina. Terowongan itu mungkin bisa dijuluki sebagai terowongan maut, mengingat banyak sekali tragedi maut yang memakan banyak nyawa para jemaah haji. Bahkan hampir setiap tahunnya pasti ada beberapa insiden maut yang terjadi di area terowongan Mina. Tidak jarang awal kegembiraan para jemaah haji berakhir dengan tangisan bahkan kematian. Berikut kisah insiden berdarah terowongan maut di Mina yang menewaskan 600 lebih jemaah haji Indonesia. Namun sebelum ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Terowongan Mina dikenal juga dengan nama terowongan Harrotul Lisan. Terowongan ini berada di dalam sebuah bukit atau gunung yang menghubungkan wilayah Makkah, Mina, dan juga Tanah Arafah. Dahulu, terowongan ini dibangun oleh mega proyek dari Amerika Serikat pada tahun 1988. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang dibutuhkan untuk membangun terowongan ini sangatlah besar. Pemerintah Arab Saudi harus mengucurkan dana sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat demi terselesainya proyek ini. Memang sangat besar anggaran untuk proyek ini karena butuh dana besar untuk bisa mengebor perut bukit yang cukup keras. Terowongan Mina dahulu terbentang sepanjang 550 meter dan memiliki lebar 18 meter. Terowongan ini persis berada di dalam bukit yang menembus kedua bagian sisi bukit. Terowongan ini difungsikan sebagai jalur bagi para jemaah haji yang hendak melakukan lempar jumroh. Dahulu, terowongan Mina hanya ada satu jalur dan dapat menampung jamaah hingga 26.000 sampai 40.000 orang. Di sepanjang terowongan juga disediakan sejumlah lampu guna sebagai penerangan dalam kegelapan terowongan bawah tanah. Selain itu, terdapat pula rentetan kipas angin yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen agar udara di dalam terowongan tidak terlalu pengap. Dahulu, pada tanggal 2 Juli tahun 1990, para jemaah haji dari seluruh dunia mulai bertolak ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Para jemaah haji waktu itu banyak juga yang terdiri dari orang tua atau lansia. Jemaah haji Indonesia sendiri termasuk penyuplai jemaah haji terbanyak waktu itu, yakni ada sekitar 81.000 orang. Belum lagi ditambah para jemaah dari negara lain. Adapun situasi antrian nampak terlihat mengular di mulut terowongan ketika para jemaah mulai memasuki terowongan Mina. Kepadatan mulai terjadi ketika banyak jemaah haji yang saling bergegas untuk masuk ke dalam terowongan. Kepadatan di dalam terowongan lama-lama kian berdesak-desakan. Menurut beberapa sumber, waktu itu terowongan Mina dipenuhi jamaah sebanyak 50.000 orang. Hal ini jelas over atau melebihi batas volume kapasitas yang disediakan, yaitu 40.000 orang. Akhirnya, para jemaah haji kian semakin berdesak-desakan. Selain itu, kipas-kipas angin dan blower yang terpasang di dalam terowongan tiba-tiba mati. Seketika itu juga, pasokan udara dan oksigen di dalam terowongan kian menurun. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan ruangan di dalam terowongan itu menjadi pengap, sumpek, dan juga panas. Kemudian, peristiwa itu berdampak kepada para jemaah haji yang berada di dalam terowongan Mina. Banyak dari mereka yang mulai sesak nafas dan sangat kepanasan. Akhirnya, kepanikan tiba-tiba mulai terjadi. Mereka mengalami pengap dan kepanasan. Mereka kemudian berusaha bergegas untuk segera mungkin keluar dari terowongan itu. Alhasil, saling desak-desakan tidak terhindarkan lagi. Para jemaah yang datang dari dua arah berlawanan menjadikan situasi tidak karu-karuan. Saling dorong-mendorong dan tarik-menarik menambah kepanikan yang sangat mengerikan. Akhirnya, terdengarlah suara jeritan dan tangisan yang bergema di dalam terowongan Mina kala itu. Tidak sedikit para jemaah yang terhimpit kesakitan.
banyak pula yang tersungkur dan terjatuh akibat saling berdesak-desakan. Menyedihkannya lagi, mereka yang terjatuh lalu terinjak-injak oleh kaki-kaki jemaah haji lainnya juga panik berlarian. Alhasil, orang-orang yang tidak mampu menghindari dan menyelamatkan diri dari tragedi itu pun akhirnya tewas secara mengenaskan. Bagaimana tidak, berapa banyak mereka terinjak-injak kakian ribu orang yang saling berebut keluar dari terowongan. Para lansia banyak yang menjadi korban dalam insiden berdarah itu. Apalagi jemaah haji Indonesia yang notabene memiliki tubuh yang relatif pendek dan kecil. Jelas sangat mudah untuk terjepit dan tersungkur jatuh ke tanah. Berbeda dengan orang-orang Timur Tengah atau Barat yang mayoritas berperabakan besar. Hal ini menjadi kekalahan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia yang akhirnya terjebak dan meninggal dalam keadaan syahid. Betapa mengerikannya insiden itu. Betapa minimnya fasilitas keamanan di area seperti itu hingga kerap sekali memakan banyak korban tewas. Peristiwa ini jelas menjadi tragedi menyedihkan bagi korban dan keluarganya. Atas insiden itu, setidaknya telah memakan korban sebanyak 1.426 jemaah haji yang meninggal dunia. Kebanyakan korban adalah para jemaah haji dari negara Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Tragedi itu sekaligus menjadi tragedi yang amat buruk dalam sejarah penyelenggaraan jemaah haji di zaman itu. Adapun jemaah haji asal Indonesia sendiri, setidaknya ada sekitar 600 orang jemaah haji Indonesia yang tewas dalam insiden itu. Selain itu, insiden ini juga mengakibatkan banyak jemaah haji yang mengalami luka-luka. Selain itu, jatuhnya korban tidak hanya terjadi karena terdesak dan terinjak, namun juga ada faktor lain. Waktu itu, lokasi kejadian perkara berada pada lokasi sepanjang 30 meter, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu 10 meter ujung terowongan dan 20 meter ujung jembatan layang. Kondisi jalan di lokasi itu terbilang menurun dan juga menjadi lokasi bertemunya para jemaah haji yang hendak masuk dan keluar terowongan. Kemacetan di ujung terowongan juga tak terhindarkan, sehingga ada pula korban tewas karena terjatuh dari jembatan yang memiliki ketinggian 10 meter. Lokasi pergerakan jemaah haji di Mina merupakan tempat yang rawan terjadi kecelakaan dan insiden. Tempat itu serasa menyeramkan dan berisi sejuta misteri. Tidak hanya di tahun 1990 saja, tragedi serupa juga pernah terjadi di tahun 1994 yang menewaskan 270 jemaah haji saat lempar jumroh. Kemudian tahun 1998 sebanyak 118 jemaah tewas terinjak di jembatan Jemarot. Lalu tahun 2001 sebanyak 35 orang terinjak-injak saat lempar jumroh. Lalu tahun 2003 menewaskan 14 orang. Lalu tahun 2004 menewaskan 250 orang. Lalu tahun 2006 menewaskan 246 jemaah haji. Kemudian insiden serupa kembali terjadi di tahun 2015 yang memakan korban sebanyak 2.411 jemaah haji. Atas banyaknya insiden itu, pemerintah Arab Saudi kemudian berusaha meningkatkan keamanan dan fasilitas jemaah haji agar insiden serupa semakin minim terjadi. Di antaranya dengan membesarkan dan memperluas terowongan hingga setinggi 40 meter. Selain itu, terowongan itu juga dilengkapi dengan ventilasi udara di atasnya. Beberapa mesin pengisi udara dan penyuplai oksigen juga ditambah lebih banyak. Akses lalu lintas di Mina kemudian dibuat menjadi 4 jalur agar insiden tabrakan jemaah bisa terhindarkan lagi. Kemudian dibangun pula jembatan Mina 5 lantai sebagai jalur akses para jemaah haji ketika melakukan lempar jumroh. Semoga insiden serupa tidak terjadi di masa yang akan datang, dan semoga kita semua dapat haji dan umroh ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.